Hai, bertemu lagi dengan saya Yusdillah Setianto. Kali ini saya mau sharing tentang proses terapi dan berhubungan dengan gangguan tidur, terutama insomnia. Kenapa saya mau share ini? Karena saya pernah mengalami kesulitan gangguan tidur dan saya juga sering menangani klien yang mengalami gangguan tidur atau insomnia. Nah, stay tune, kita akan bedah, kita akan bahas bagaimana pola insomnia atau gangguan itu terjadi. Oke? Stay tune. Oke, baik. Saya ingin mengawali cerita dulu sebelum kita masuk ke bagaimana cara saya atau bagaimana cara saya melakukan terapi kepada klien-klien saya yang mengalami gangguan tidur. Sebelumnya saya mau bilang, saya juga adalah salah satu korban yang mengalami gangguan tidur, gitu ya. Sebelum saya mengenal dunia mind and teknologi, sebelum saya mengenal hipnosis, saya pernah mengalami kondisi tidak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut. Tapi sebenarnya kita bukan korban, kita memilih untuk menjadi korban. Kita memilih untuk jadi korban dan kita nggak tahu caranya, kita nggak punya coping skill. Dan mungkin hampir semua orang pernah mengalami gangguan tidur, ya, dan mengalami insomnia. Beberapa waktu yang lalu ada seorang rekan yang bertanya mengapa dirinya sulit untuk tidur, gitu kan. Padahal dia sudah belajar self hypnosis, sudah melakukan hipnoterapi juga, dan sudah melakukan banyak cara untuk dirinya melakukan tidur dengan cepat. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membedah. Mungkin karena kita nggak tahu apa fenomena yang terjadi, sehingga kita nggak tahu strateginya. Tapi kalau kita tahu apa sih persisnya yang terjadi, minimal kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Dan kabar baiknya, saya sudah melakukan hal ini. Oke ya, kita bedah ya. Oke, balik ke sini. Jadi gini, ini saya sudah buatkan slide, oke, dengan mind mapping, oke, gangguan tidur dan cara saya mengatasinya. Banyak orang punya cara yang berbeda-beda, gitu kan? Banyak orang punya strategi yang berbeda-beda. Oke, nah beginilah cara saya. Yang pertama, gangguan tidur dan cara mengatasinya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, bagaimana fenomena gangguan tidur itu bisa terjadi, ya. Oke, ini yang pertama. Fenomena pertama, oke, kita fokus sini ya. Fenomena pertama, saya mengetahui ini dari konsep logoterapi, bahwa orang sulit tidur itu karena terjadi hyperreflection, refleksi berlebihan, atau hyperintention, overthinking, pola hidup, atau secondary gain. Hyperreflection berhubungan dengan masa lalu atau masa yang telah dilalui. Bisa berhubungan sama depresi karena kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di masa lalu itu. Orang yang mengatakan itu unfinished business, tapi ini hanya sekedar gambaran, tidak bisa justifikasi ke depresi. Selanjutnya adalah hyperintention, intensi berlebihan terhadap masa depan, bisa berhubungan sama kecemasan. Siapa sih di dunia ini nggak pernah merasa cemas, gitu kan? Minimal kalau nggak mencemaskan diri sendiri, kita mencemaskan orang lain di sekitar kita. Atau kita cemas karena nggak bisa bermakna, itu juga bisa berpengaruh ke gangguan tidur otomatis ya. Overthinking, pengamatan berlebihan terhadap sesuatu, terhadap diri sendiri, terhadap sebuah kejadian atau apapun, sehingga kita mikirin terus. Atau life pattern, ini nggak bisa dipungkiri. Ada orang yang sejak kecil itu memang pola hidupnya memang tidurnya malam gitu, akhirnya terbawa. Ini bisa jadi berhubungan sama isolasi diri. Maksudnya apa ya? Dia mengurung diri, nggak mau menerima informasi, dan termasuk orang yang susah berinteraksi dengan orang lain secara sosial. Atau secondary gain, ini berhubungan sama adiksi lah ya. Ada hal-hal di luar faktor X yang kita nggak ketahui, misalkan nonton TV, atau sesuatu aktivitas yang ada keuntungan tersembunyi gitu kan.
lihat sosial media, itu juga bisa berpengaruh. Karena ketika kita mau tidur lalu kita klik sosmed, entah itu FB, entah itu Instagram, lalu kita akan memikirkannya. Inilah fenomena yang sering muncul ya, kenapa sih gangguan tidur itu ada gitu kan. Nah ini sih pendapat saya ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mentelaahnya lebih dalam. Nah lalu fenomena yang kedua ini dilihat dari sudut pandang hipnosis. Oke, sorry, maaf nih fenomena satu, ini fenomena dua ya. Sorry, fenomena dua. Mengatakan bahwa kata orang mau tidur itu terjadi terbukanya pintu gerbang pikiran bawah sadar yang berhubungan sama gudang memori, pengalaman dan harapan atau manifestasi termasa depan dan data. Oke, data itu bisa jadi data di pikiran bawah sadar yang sangat jauh yang kita nggak ketahui. Data juga kadang-kadang nggak berhubungan sama kita, tapi berhubungan sama panca indera yang pernah kita lihat, dengar, dan rasakan. Nah, saat mau tidur itu pintu gerbang pikiran bawah sadar kebuka, ya. Sehingga terjadi ketika terbuka dia akan naik ke permukaan lah, bahasanya seperti itu. Oke, lalu pikiran sadar itu akan mengamati, mengkritisi, merasionalisasi atau melogiskan, sehingga Anda akan memikirkan apa yang muncul dari pikiran bawah sadar itu, dan Anda akan mengamatinya. Dan fenomena mengamati itu, fenomena rasionalisasi itu memang kecil, memang sederhana, tapi Anda bisa memikirkannya berjam-jam karena Anda bingung, aku harus ngapain, aku mau bagaimana. Ini pun terjadi sama saya. Karena tadi ini yang ketiga ya, adanya koneksi saat mau tidur itu, adanya koneksi dengan pikiran bawah sadar. Bahkan kalau kita sadari saat kita mimpi itu biasanya saat menjelang-jelang mau bangun baru kita tahu, oh aku mimpi ini. Nah itu hipnopompik sama hipnogogik ya. Jadi saat kita mau tidur atau menjelang bangun itu pikiran bawah sadar area kritisnya terbuka, ada koneksi, lalu muncul ke permukaan. Dan kita akan memikirkan apa yang muncul ke permukaan itu, itulah yang membuat kita nggak bisa tidur. Ini fenomena yang kedua ya, berhubungan sama hipnosis. Lalu apa yang perlu dilakukan, itu kan? Ya yang jelas karena tadi pikiran bawah sadar memberikan informasi ya, gudang memori dia naik ke permukaan, lalu prosesor berpikir kita memikirkannya. Lah bagaimana caranya? Yang pertama ya tadi, mengistirahatkan prosesor berpikir. Mengistirahatkan proses berpikir. Jadi didiamkan. Ada lagi tema yang kedua nih, mindfulness. Kalau orang-orang meditasi bilang to meditate is not to think. Untuk bermeditasi itu berarti Anda nggak berpikir. Nah saat Anda menjelang tidur berarti Anda usahakan tidak memikirkan apapun itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, lintasan-lintasan pikiran, lintasan pengalaman itu akan muncul ya. Nah, makanya temanya adalah mindfulness. Mindfulness berhubungan sama here and now, present, hadir pada diri saat itu. Lalu yang ketiga adalah tegas pada diri sendiri, katakan, hai pikiran, saya harus istirahat. Hai pikiran, besok saya beraktivitas. Lalu niatkan untuk berubah, merusak pola dan buat skema baru. Pola-pola yang lama Anda sabotase, bisa dengan kata-kata, bisa dengan gerakan, bisa dengan aktivitas. Atau skema baru gitu kan. Misalkan Anda terbiasa bangun jam 10, tidur di mana, lalu nanti tidur jam 8, pindah tempat. Di tempat yang memang Anda jarang tempat buat tidur lah ya, Anda pindah. Lalu yang selanjutnya adalah self hypnosis. Ini Anda bisa bertanya sama hipnoterapis ya, bagaimana tahapan-tahapannya. Tapi nanti kita akan bahas sedikit. Nah, oke, ini yang perlu dilakukan. Lalu bagaimana cara saya mengatasi gangguan tidur ini gitu ya. Saya sendiri punya ada sekitar 7 strategi, tapi kita akan bahas satu-satu ya. Akan bahas satu-satu semoga lebih cepat. Yang pertama, saya berkomunikasi dengan yang pertama adalah saya membuat folder pikiran. Seperti kita ketahui, pikiran bawah sadar itu gudang memori. Tapi kadang-kadang kita nggak melakukan sortir. File A, file B, mana nih file keluarga, mana nih file pekerjaan, mana nih file masa lalu, mana nih file cinta, mana nih file liburan. Nah, berarti karena tidak ada file, otomatis memori itu ngacak. Saat Anda mau tidur dia akan muncul.
Saat Anda mau tidur dia akan muncul ke permukaan. Ini yang membuat kita akhirnya nggak tersusun rapi. Nah, bagaimana cara saya membuat folder pikiran? Jadi ketika ada lintasan muncul, gitu kan? Misalkan tentang keluarga saya akan bilang, oke, ini tema tentang keluarga terlintas. Saya akan menyimpannya di lemari dulu karena berhubungan sama apa yang terjadi di rumah. Besok saya akan pikirkan lagi. Nah, lemari itu menjadi jangkar. Nah, lemari itu menjadi perpindahan objek imagery. Oh, ternyata oke, jadi saya bilang ketika saya taruh di lemari atau di kantong, saya akan simpan itu dulu di sana. Karena hari ini saya mau tidur dan besok saya mau tidur, saya akan simpan dulu itu di lemari pikiran. Oke, dan besok saya akan pikirkan lagi karena saat ini tubuh saya perlu beristirahat. Pas mau tidur muncul lagi nih kenangan masa lalu sama mantan misalkan. Bilang lagi, taruh di benda yang berhubungan sama hal itu. Oke, saya simpan dulu pikiran itu di sana. Besok akan saya pikirkan, tapi saat ini saya ingin tidur. Jadi Anda membuat folder pikiran dan mengaitkan sama benda-benda yang ada di sekitar Anda saat itu. Kalau sama pekerjaan, saya akan simpan dulu di laptop sana. Ngomong sama diri sendiri. Besok saya akan memikirkannya lagi. Tapi sekarang saya mau beristirahat. Lalu yang kedua adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Ngomong sama pikiran Anda. Hai pikiranku, mari kita bekerja sama untuk beristirahat. Oke. Lalu Anda sentuh bagian tubuh Anda, dipegang tubuhnya, jadi hadir pada tubuh Anda. Oke, bahasanya adalah present. Temui tubuh Anda, hadir pada tubuh Anda, katakan hai tubuh, yuk mari kita beristirahat. Ini berkomunikasi ya dengan diri sendiri. Hari ini saya perlu beristirahat. Hari ini saya perlu mengistirahatkan tubuh saya karena besok saya akan bekerja. Ngomong sama si tubuh, ngomong sama si pikiran. Bisa. Karena kita nggak pernah berkomunikasi. Itu ya. Yang ketiga adalah jurnal pikiran. Ini saya buat ini nih. Ketika ada lintasan pikiran, kan ada orang yang terbiasa dengan memikirkan. Dengan Anda bisa menggunakan tadi metode jangkar atau folder pikiran ini, Anda juga bisa membuat jurnal. Jadi ketika apapun yang terlintas, Anda tulis. Tulis. Besok saya pikirin ya. Lalu di checklist mana yang sudah selesai, mana yang belum, mana yang memang patut dipikirkan lagi, dan mana yang tidak. Mana yang urusan saya, mana yang bukan. Kan kadang-kadang seperti itu tuh. Aduh, besok bagaimana nih ya? Akhirnya kita mikir, akhirnya kita mengamati. Ditulis, oh ini bukan urusan saya. Sehingga terjadi perpindahan informasi dari pikiran Anda ke bentuk tulisan. Ini juga bagian dari objek imagery. Atau berhubungan sama introject. Anda ketika mau tidur muncul bayangan seseorang di masa lalu atau orang yang menyakiti Anda. Tulis orang ini, ditulis, memindahkan introject itu kepada sebuah benda. Ini juga bisa. Strategi ketiga di checklist. Dan ini strategi yang keempat di reflection, melakukan refleksi ulang. Jadi artinya kalau Viktor Frank menggunakan bahwa ketika kamu susah tidur, ketika kamu cemas, ya hadapi kecemasan itu, jangan dihindari. Mana, ayo cemas datang. Kalau mau tidur, ayo aku nggak perlu tidur, aku melek aja. Tapi kan ekstrim tuh. Anda bisa melakukan aktivitas bermakna. Oke. Lalu jangan pikirkan tidur. Anda bisa membaca, tapi hindari digital ya, lihat TV itu, hindari itu. Bisa merapikan tempat tidur atau apapun yang tujuannya mengalihkan fokus. Jadi Anda nggak memikirkan tidur, karena kadang-kadang semakin kita pikirkan, semakin kita amati, semakin kita mengalir dengan apa yang kita amati, semakin kita sulit tidur. Tapi stop. Nah, di refleksi ini bilang, ya kalau kamu sulit tidur ya niatkan melek. Tapi dengan apa meleknya? Ya baca buku, ngobrol sama seseorang, merapikan tempat tidur, membersihkan apapun gitu yang membuat Anda lelah sehingga terjadi perubahan fokus. Atau berhitung, ini yang digunakan dalam tema-tema self hypnosis. Anda berhitung sampai 500, tapi kadang-kadang nggak berhasil juga.
Anda melengkapinya dengan pernapasan bisa, atau dengan kata-kata, hai tubuhku, hari ini aku ingin beristirahat. Lalu Anda pegang tubuh Anda, lalu Anda katakan sama pikiran Anda. Oke, Anda bisa melakukan hal itu. Nah, ini keempat. Nah, cara yang kelima adalah alasan. Alasan di atas alasan. Kalau Anda cuma bilang, saya mau tidur, istirahat, selesai. Tapi kalau Anda bilang, saya mau tidur karena besok kalau saya tidak tidur, tubuh saya tidak sehat, tubuh saya tidak tegar. Kalau saya tidak segar, pekerjaan saya juga akhirnya menumpuk. Kalau pekerjaan saya menumpuk, bos saya marah. Kalau bos saya marah, nanti otomatis keluarga juga berpengaruh. Jadi buat alasan tertinggi kenapa Anda harus tidur. Alasan lagi, alasan lagi. Di NLP dibilang meta meaning atau meta state, the higher reason. Atau perlu Anda libatkan pain and pleasure. Kalau saya nggak tidur sekarang, saya besok kerja nggak aktif, nggak produktif. Kalau saya nggak produktif, cari alasan itu. Atau tubuh saya akan sakit. Tapi kalau saya tidur istirahat, saya akan senang. Libatkan unsur pain and pleasure. Cara yang keenam, saya adalah tapping tubuh. Tapping, kalau Bapak dan Ibu pernah belajar emotional freedom technique, bagian tubuh itu dipegang atau disentuh, boleh diusap-usap, boleh. Nah, saat Anda melakukan tapping atau somatic intervention lah bahasanya ya, buat kata-kata penerimaan, misalkan aku menerima diriku saat ini, pemaafan, aku memaafkan diriku, atau aku memaafkan orang-orang di sekitarku, boleh. Atau bersyukur, kata-kata seperti terima kasih, hai tubuhku, yuk kita sama-sama beristirahat, itu juga bisa ya. Nah, yang ketujuh adalah mengambil jarak dengan diri sendiri. Ini ditawarkan sama logoterapi, self detachment. Anda bisa menggunakan humor, mengatakan pada diri sendiri, kenapa ya saya kok sampai nggak bisa segitu tidurnya ya, serius sekali saya. Oke, jadi mentertawakan diri sendiri lah, humor lah. Atau kursi kosong, Anda bisa menggunakan tema-tema gestalt gitu kan. Jadi Anda siapkan 2 kursi, di depan Anda ada kursi kosong, lalu Anda ngomong sama diri Anda sendiri, kamu kenapa nggak bisa tidur? Lalu Anda berpindah lagi, aku karena apa alasannya. Jadi ini kursi kosong juga bisa digunakan. Atau remote pikiran, ini yang paling penting. Kita punya remote gitu. Jadi ketika ada lintasan-lintasan emosi, lintasan pikiran, lintasan rasa, stop gitu kan. Kenapa kita nggak menyadari bahwa pikiran itu kita punya kontrol, makanya ada remote pikiran, misalkan suaranya dirubah, lokasinya dijauhkan, itu bisa kita latih ya, kita latih. Nah, ini yang saya gunakan gitu kan, ini saya gunakan ketika saya mengalami tema-tema yang membuat saya kesulitan untuk tidur gitu kan. Oke, saya review lagi ya. Saya ulang, ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Oke, tadi ini yang pertama fenomenanya apa? Hyper reflection. Fenomena kedua berhubungan sama memori di gudang bawah sadar. Apa yang perlu dilakukan? Yang penting niat dulu dan merubah pola. Lalu bagaimana? Apa yang saya lakukan? Saya buat folder di pikiran. Saya berkomunikasi dengan diri sendiri. Saya buat jurnal. Saya menuliskan kenapa saya harus mikirin ini. Di reflection, ya saya berubah mengalihkan fokus dan melakukan self hypnosis dengan pernafasan. Meta meaning, alasan di atas alasan. Oke, alasan di atas alasan. Anda bisa mencari sumbernya sendiri. Sentuh tubuh, somatic intervention atau tapping, lalu mengambil jarak dengan diri sendiri. Oke, Bapak dan Ibu, sekian itu. Ini pengalaman pribadi, bagaimana saya mengatasi gangguan tidur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau bisa komen untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan-gangguan psikologis ya. Dan kita bisa bahas, kita bisa bedah dengan sumber-sumber yang relevan atau pengalaman saya sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Bye.